waduh. Tenang, tenang. Sakit. Ada apa ini? Ini tahanan, dokter. Dia lagi hamil dan sekarang dia mengalami kram di bagian perutnya. Cepat baringkan di dalam. Baik. Saya akan periksa. Suster, tolong dibantu. Aduh, dok, saya ikut dampingin adik saya, dok. Ibu tunggu di luar. Biar saya yang periksa. Tidak akan lama. Yas. Iya. Saya cinta sama kamu. Tuduhan Anda itu cuma asumsi. Dan hasil rekaman yang Anda bawa itu terlalu lemah sebagai alat bukti, Pak. Dan sangat jelas, dalam pembicaraan hasil rekaman itu, tidak ada pengakuan dari Ibu Dewi yang bilang kalau Rani itu berbohong. Dan ancaman Ibu Rani ke Ibu Arsi, mana buktinya, Pak? Apakah pembicaraan telepon Bu Arsi dan Bu Rani direkam juga? Pak, saya minta kesampingkan alat bukti yang dibawa Pak Raja. Karena itu tidak terlalu kuat. Maaf Pak Raja, Bu Arsi. Kami harus membebaskan Bu Rani. Rani memang berbohong, Pak. Saya saksinya. Mbak Dewi kenapa berubah pikiran? Karena saya tahu, kamu dan suami kamu adalah orang yang baik. Oh iya, saya kakaknya Fatima, kepala sekolah tempat Bu Arsi mengajar. Ima, apa kamu mengenal baik Bu Arsi dan Pak Raja? Iya, Kak. Bu Arsi dan Pak Raja banyak membantu anak-anak TPA. Bahkan, Pak Raja dan papanya menyumbang TPA tanpa pamrih. Bu Arsi juga sangat disukai anak-anak karena sangat perhatian. Bu Arsi juga menganggap murid-murid seperti anaknya sendiri. Bahkan setelah dipecat pun Bu Arsi masih peduli kan, Kak? Bu Arsi dan Pak Raja langsung datang dan mengurus semua biaya rumah sakit Hasna. Terus, kenapa Bu Arsi dipecat? Waktu acara lelang amal di TPA, ada yang memutar video perselingkuhan Pak Raja dan perempuan yang bernama Rani. Apa suami Bu Arsi beneran selingkuh dengan Rani? Aku sih nggak percaya, Kak, kalau Pak Raja itu berselingkuh. Karena yang aku lihat, Pak Raja itu sangat harmonis sekali dengan Bu Arsi. Kerap Pak Raja juga bersikap romantis kepada Bu Arsi.
Terus terang Kak, aku tuh kasihan sama mereka. Kenapa ya orang sebaik Pak Raja dan Bu Arsi kok menjadi korban fitnah? Aku jadi merasa bersalah sama Pak Raja dan Bu Arsi. Kakak merasa bersalah kenapa Kak? Ima, mereka sudah membantu kamu saat kamu kena musibah sekarang ini. Tapi aku malah tidak mau membantu mereka yang sedang dilanda musibah. Aku justru melindungi kebohongan Rani karena Renata. Rani itu adiknya Renata, sahabat aku. Astagfirullahaladzim Kakak. Saya Dewi, Pak. Saya akan memberikan kesaksian. Waktu itu, saya dimintai Renata untuk menolong dia. Halo Dewi, lo ada di mana sekarang? Gue lagi di jalan nih, di dalam taksi. Kayaknya sekitar jalan Kebun Jeruk deh. Oke, kebetulan banget gue juga lagi ada di sini. Lo bisa nggak tolongin gue, please, please banget. Tunggu. Lu kenapa sih? Kok kayaknya panik banget? Ya ini urgent banget, Dew. Kenapa sih? Please, lo ke kliniknya Tania sekarang di Jalan Panjang. Nanti kita tukeran, lo masuk ke mobil gue dan Rani akan pindah ke taksi. Maksudnya buat apa? Udah ceritanya panjang, nanti gue jelasin. Ya, lo temuin gue sekarang di sana ya. Oke. Gue kesana ya. Saya disuruh pindah ke mobilnya dia untuk menggantikan Rani. Karena pada saat itu Rani hampir ketahuan sama Pak Raja dan Bu Arsi. Pada saat itu Renata bilang ke saya kalau Rani sengaja ngumpet dari Bu Arsi dan Pak Raja. Bu Dewi, apa Bu Dewi tahu? Apa alasannya Bu Rani sembunyi dari Pak Raja dan Bu Arsi? Saya tidak tahu, Pak. Bapak bisa bertanya pada mereka. Dasar kamu pengkhianat! Kamu tuh memang gak tahu malu. Sadar Renata. Serapat apapun kalian menutup kebohongan kalian, tapi Allah Maha melihat. Diam kamu, Arsi. Campur aja. Saya gak pernah takut sama kamu, termasuk sama Rani adik kamu. Kalian jangan pernah lagi ganggu keluarga saya. Atau kalian akan melihat seekor singa yang terluka mengamuk. Tolong, kalian harap tenang. Kami tidak bisa membebaskan Bu Rani karena sudah ada bukti dan saksi baru. Bu Rani akan tetap kami tahan sampai ada penyelidikan ini selesai. Bu, bawa kembali Bu Rani ke tahanan. Enggak, saya nggak mau balik kesel. Saya nggak mau kakak dong. Tolong adik saya, Pak. Adik saya tuh lagi hamil, dia pasti kontraksi karena dia stres, Pak. Saya bisa bantu, Pak. Tolong Bu, segera bawa ke klinik kita. Enggak, kakak dong. Enggak mau, enggak. Tunggu sebentar. Waduh. Tenang. Sakit. Ada apa ini? Ini tahanan dokter. Dia lagi hamil dan sekarang dia mengalami kram di bagian perutnya. Cepat baringkan di dalam. Baik. Saya akan periksa. Suster, tolong dibantu. Aduh, Dok, saya ikut dampingin adik saya, Dok. Ibu tunggu di luar.
biar saya yang periksa. Tidak akan lama.